Xavier Marks Mid-Year 2020 sponsored by Jababeka Residence, Citraland Surabaya, Sumarekon Bekasi, CIMB Niaga, UOB. Welcome, our Xavier Marks President Director, Mr. Daniel Sunyoto. Halo seluruh tim Xavier Marks, selamat datang di acara Metamorph 2020 Xavier Marks Mid-Year Award hari yang kedua. Saya tahu Anda nggak sabar melihat siapa-siapa pemenang yang akan di-announce pada hari ini. Dan juga ada pengumuman yang sangat penting nanti, di mana itu akan membuat suatu hal yang sangat luar biasa, perubahan yang sangat drastis di dalam perkembangan dunia digital Xavier Marks ke depannya. Dan juga hari ini kita akan melihat siapa pemenang Top Office, Top Manager, dan Top Advisor Elite Club Member tahun 2020 Mid-Year Awards. Selamat menyaksikan dan salam Xavier Marks. Inilah dia, Club 200 Stars Advisors. Peringkat ke-200, Rizky Erwahyuningrum dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-199, Endang Kurniawati dari Xavier Marks Arundaya. Peringkat ke-198, Livena Febrianti dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-197, Rosa Firman dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-196, Lingganingsih dari Xavier Marks Citraland. Peringkat ke-195, Mulyadi P dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-194, Go Megawati Gunawan dari Xavier Marks Betterland. Peringkat ke-193, Teresia Dian Widyastuti dari Xavier Marks Pionir. Peringkat ke-192, Dian Ambarwati dari Xavier Marks First Kebayoran.
Peringkat ke-191, Susi Haryanti dari Xavier Marks, Tambun. Peringkat ke-190, Wijaya Rostan dari Xavier Marks, Arundaya. Peringkat ke-189, Edwin Setiadi dari Xavier Marks, Mulia. Peringkat ke-188, Septa Rita dari Xavier Marks, Chandra South. Peringkat ke-187, David Virgianto dari Xavier Marks, Mulyasari. Peringkat ke-186, Feni Budiman dari Xavier Marks, Gading Serpong. Peringkat ke-185, Henry dari Xavier Marks First, Bekasi. Peringkat ke-184, Jamie Sanusi dari Xavier Marks First, Kebayoran. Peringkat ke-183, Elita dari Xavier Marks First, Bekasi. Peringkat ke-182, Petrus Agung Limantoyo dari Xavier Marks, Vision. Peringkat ke-181, Andrew Victorio Sutikno dari Xavier Marks, Mulyasari. Peringkat 180, Agnes Dian dari Xavier Marks, Mer. Peringkat 179, Gracia dari Xavier Marks, Dian Istana. Peringkat 178, Indawati Prayugo dari Xavier Marks, Pakuwon Indah. Peringkat 177, Desi Hendriani Rahmawati, Xavier Marks, Betterland. Peringkat 176, Akbar dari Xavier Marks First, Bekasi. Peringkat 175, Alfred Tirta dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat 174, Rita Susiloreta dari Xavier Marks Smart. Peringkat 173, Ani Sulistyowati Sandu dari Xavier Marks North Citraland.
Peringkat 172, Keisha Liliana dari Xavier Marks Premier. Peringkat 171, Endang Sutejo dari Xavier Marks Premier. Peringkat 170, Teresia Sutanto dari Xavier Marks Darmo. Peringkat 169, Francisco Agustinus dari Xavier Marks Premier. Peringkat 168, Anthony Aditya dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 167, Daniel dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat 166, Tommy Ardianto dari Xavier Marks Mulia. Peringkat 165, Boyke Emor dari Xavier Marks Darmo. Peringkat 164, Laurencia Gyokhwa dari Xavier Marks Premier. Peringkat 163, Ninik Setiawati dari Xavier Marks Wiyung. Peringkat 162, Denny Santoso dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat 161, Kwa Ferraria dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-160, Johannes Albertus Lendo dari Xavier Marks Mejen. Peringkat ke-159, Yunike Melita Adi dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-158, Tan Anawati dari Xavier Marks Chandra East. Peringkat ke-157, Ani dari Xavier Marks Gold Sun City. Peringkat ke-156, Inge Kartini Pandu dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-155, Dendi Setiawan dari Xavier Marks Wiyung. Peringkat ke-154, Agus Subagio dari Xavier Marks Graha. Peringkat ke-153, Oi Ishela Larosa dari Xavier Marks Pakuwon Indah. Peringkat ke-152, Cho Frederisa Ellen S. dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-151, Cecilia Mulyadi dari Xavier Marks Pakuwon City.
Peringkat ke-150, Z dari Xavier Marks Premier. Peringkat ke-149, Reza Sebastian Setiabudi dari Xavier Marks Premier. Peringkat ke-148, Ratri Ulidianingrum dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-147, Olga Natalia dari Xavier Marks Dian Istana. Peringkat ke-146, Nesya Luferia S dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-145, Irwani dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat ke-144, Robert Lonardi dari Xavier Marks North Chitraland. Peringkat ke-143, Cordelia Ika dari Xavier Marks Pondok Chandra. Peringkat ke-142, Erlinda Wongsoha dari Xavier Marks Chitraland. Peringkat ke-141, Lukito dari Xavier Marks Borneo. Peringkat ke-140, Chen Leni Sutanto dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat 139, Agustina dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 138, Narwin dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat 137, Listi Sutiani Subrata dari Xavier Marks Diponegoro. Peringkat 136, Febe Sulistiani dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat 135, Eni Kusumawati, Xavier Marks HR Muhammad. Peringkat 134, Siam Chai dari Xavier Marks Borneo. Peringkat 133, Feby Teresia dari Xavier Marks First Home East. Peringkat 132, Rudi Tanusa Putra, Xavier Marks Mulyosari. Peringkat 131, Dori Sabdo Adi, Xavier Marks Pakuwon City.
Peringkat 130, Amalia Hikmah, Xavier Marks, Pakuwon City. Peringkat 129, Jayanti Purnamasari, Xavier Marks, Pakuwon City. Peringkat 128, Maria Ana, Xavier Marks, Chandra Patos. Peringkat 127, Dewangga Sutantoro, Xavier Marks, Chandra Nyoto. Peringkat 126, Vanessa Irma Tanojoharjo, Xavier Marks, First Home South. Peringkat 125, Gunawan Santoso, Xavier Marks, Pakuwon City. Peringkat 124, Agus Sugiarto, Xavier Marks, Maijen. Peringkat 123, Stephanie Angela, Xavier Marks, Chandra Patos. Peringkat 122, Eliana Santoso, Xavier Marks, Chandra Grande. Peringkat 121, Herman Sutanto, Xavier Marks, First Home East. Peringkat ke-120, Lee Meiling dari Xavier Marks, Pakuwon Indah. Peringkat ke-119, Yurika Jaya dari Xavier Marks, Mulia. Peringkat ke-118, Mia Novita Putri dari Xavier Marks, Mulia. Peringkat ke-117, Natalia Andianto dari Xavier Marks, Dian Istana. Peringkat ke-116, Paulus Januar Sukarmin dari Xavier Marks, Priority. Peringkat ke-115, Ayu Widiawati dari Xavier Marks, Diponegoro. Peringkat ke-114, Erming dari Xavier Marks, Mulyosari. Peringkat ke-113, Nana Setiawati dari Xavier Marks North, Citraland. Peringkat ke-112, Carolina dari Xavier Marks, Mulyosari. Peringkat ke-111, Michael Henry Susanto dari Xavier Marks, Meijen. Peringkat ke-110, Lim Syu-ik dari Xavier Marks, Gading Serpong. Peringkat ke-109, Tina Mariana Tanu dari Xavier Marks, Smart.
Peringkat ke-108, Valentina Henny dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-107, Johannes Sutanto dari Xavier Marks First Home West. Peringkat ke-106, Sri Mulyani dari Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-105, Erwin Prayitno dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat ke-104, Aditya Pranata H dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-103, Lieni Setianingsi dari Xavier Marks Vertu. Peringkat ke-102, Evi Nur dari Xavier Marks Mer. Peringkat ke-101, Tommy Wijaya Budiman dari Xavier Marks Arundaya. Inilah dia Prime Club Stars Advisors. Peringkat ke-50, Ishak Kurniawan dari Xavier Marks First Home East. Peringkat ke-49, Patricia Laurin dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-48, Alung Putra dari Xavier Marks Smart. Peringkat ke-47, Jenny Wijaya dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat ke-46, Ari Kondo Putro dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-45, Jasmine Kusnadi dari Xavier Marks Meijen. Peringkat ke-44, Jeffrey Kristianto dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-43, Andi Wiyokwa dari Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-42, Larmo Go dari Xavier Marks North Citraland.
peringkat ke-41. Lila dari Xavier Marks First, Bekasi. Peringkat ke-40, LS Putra Gondo dari Xavier Marks Maijen. Peringkat ke-39, Arvin Nugroho, Xavier Marks HR Muhammad. Peringkat ke-38, Sonia Lorencia, Xavier Marks North Citraland. Peringkat 37, Enrico Wiraatmaja, Xavier Marks Priority. Peringkat 36, Harto dari Xavier Marks First Bekasi. Peringkat 35, Iwan Eka Putra dari Xavier Marks Chandra East. Peringkat 34, Juliana, Xavier Marks Citraland Boulevard. Peringkat 33, Andri Darsono Ruslim, Xavier Marks Darmo. Peringkat 32, Ilyas Ashirafi, Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat 31, Tristiana Kusuma Dewi, Xavier Marks Chandra Patos. Sejak 2017, kita telah mengenal sosok ini sebagai salah satu figur yang banyak mengajarkan kita mengenai digital marketing dan personal branding. Siapa lagi kalau bukan Kevin Hendrawan, salah satu dari top 10 YouTuber dunia yang telah menjadi sahabat baik dari Xavier Marks. Dan kali ini dengan bangga saya ingin sekali mengumumkan bahwa Kevin Hendrawan tidak hanya lagi menjadi sahabat kita di Xavier Marks, tidak hanya lagi menjadi konsultan dan juga mentor di Xavier Marks dalam hal digital marketing, tetapi per hari ini saya umumkan bahwa Kevin Hendrawan telah menjadi bagian dari keluarga besar Xavier Marks Indonesia sebagai salah satu pemegang saham atau shareholder dari Xavier Marks Indonesia dan Xavier Marks Internasional. Dan inilah untuk pertama kalinya kami mengumumkan hal ini, dan ini akan membuat sebuah perubahan besar yang sangat fenomenal di dalam dunia digital marketing dari Xavier Marks untuk ke depannya. Untuk lebih lengkapnya, silakan bincang-bincang interview saya dengan Kevin Hendrawan yang satu ini. Sekarang saya lagi ditemani sama sobat saya, Kevin Hendrawan, yang udah lama sekali nongol di berbagai acara kita di Xavier Marks dan sudah banyak sekali membantu kita di pertumbuhan digital marketing dan juga content creating. Dan sebagaimana kita kepingin ngobrol sama Kevin hari ini, ya kan? Saya juga ingin mengumumkan sesuatu yang spektakuler bahwa Kevin, sahabat kita, per hari ini
sudah menjadi bagian dari keluarga besar Xavier Marks Indonesia sebagai one of the most shareholder. Kevin, ngomong-ngomong, kenapa sih kok tiba-tiba kamu kepingin menjadi one of our partner and family and also shareholder in Xavier Marks? Ya karena menurut aku sendiri, mungkin karena kita udah banyak ngobrol juga, Xavier Marks ini kan punya visi sebetulnya menjadi leading di dunia broker properti dan asli Indonesia juga, yang mana sekarang itu kan zamannya digital dan Xavier Marks memiliki lagi-lagi visi yang sama, yaitu adalah bergerak di bidang digital. Jadi aku melihat visi kita di sini sama, dan tentunya orang-orang di Xavier Marks juga karena santai dengan kita sebagai teman. Jadi ya sebetulnya tanpa menjadi shareholder pun dari dulu memang aku pribadi sudah sering ya banyak masukan. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini ya mungkin lebih banyak masukan atau lebih banyak perubahan-perubahan di sektor digital, terutama di sosial media memang menjadi ranah terus setiap hari. Kita kan ketemu tahun 2017. Ya. Betul ya, itu pertama kali kamu menjadi salah satu narasumber di one of our big mid-year awards at that moment. Dan hari itu juga betul-betul kita banyak dibukakan perkembangan digital yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, kalau kamu lihat dari 2017 sampai dengan hari ini, sebenarnya kamu melihat gimana sih kita ini di Xavier Marks Indonesia? Oke, pertama yang harus digarisbawahi dulu adalah untuk mengubah habit itu tidak mudah. 1, 2, 3 tahun itu tidak cukup. Memang ini adalah journey. Ya ini mungkin relate juga dengan topik hari ini ya, metamorph. Yes. Dimana memang perubahan ini nggak instan, nggak bisa langsung kita mencoba dan besok sukses. Sosial media itu penuh trial and error, perubahan itu pasti, dan dunia sosial media juga sangat dinamis. Jadi memang kita kejar-kejaran dengan tren. Tapi dari 2017 sampai ke sekarang 2020 ini aku pribadi melihat banyak perubahan di Xavier Marks, di mana agentnya ini lebih banyak digital. Bahkan ada beberapa agent yang YouTube-nya juga sudah punya aktif subscribers, bisa bikin konten, dan akhirnya dari situ terlihat bahwa bermain sosial media ini it's all about habit. Memang tidak ada yang terbiasa pada awalnya, tidak ada yang terbiasa bermain sosial media. Semua di sini belajar. Saya pun sampai detik ini saya masih belajar terus mengupdate ilmu dengan yang baru-baru. Tapi semangat dari para agent Xavier Marks ini yang membuat aku percaya bisa lah. Mungkin ada yang bilang oke, aku ini sudah biasa dengan yang old school. Sekarang saatnya berubah. Ya memang akan susah. Tapi ini semua memang harus disemangati untuk sama-sama bisa berubah. Tapi aku melihat aku bisa melihat ada future di Xavier Marks. Ini bisa benar-benar jadi leader di dunia digital, especially di dunia broker property. Jujur, sejak 2017 waktu kamu pertama kali datang dan kasih kita pencerahan, itu betul-betul membuka wawasan kita semua untuk mulai benahin kita punya YouTube channel. Kita mulai betul-betul serius dalam Instagram dan Facebook waktu itu. Dan mungkin sekalipun memang itu perlu proses, tapi ada growth lah ya. Ada growth. Nah, kalau kita sekarang mau ngomong ya, banyak orang masih memperdebatkan sebenarnya perlunya apa sih digital, apakah betul terutama di dunia properti ini digital itu sebegitu importantnya atau kuncinya harus dipakai. Menurut kamu gimana sebenarnya? Oke. Indonesia sekarang itu berada di dalam masa transisi. Jadi tidak cuma dari sisi kesehatan dan sisi lifestyle saja kita mengalami new normal, tapi dalam kita berbisnis pun memang kita melewati fase new normal sekarang, di mana banyak cara-cara lama yang tidak bisa dipakai lagi. Dan bahkan sekarang karena ketemu orang itu kan susah ya, ada PSBB, ada social distancing, physical distancing. Jadi memang sosial media ini bahkan di 2020 ini dipaksa untuk growth-nya gila-gila. Karena sekarang apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mengandalkan sosial media, betul-betul menjadi salah satu cara yang sangat penting. Dan terbukti sendiri mungkin tidak bisa dilihat instan langsung, karena dari sosial media adalah journey, sebuah perjalanan, sebuah petualangan gitu ya. Tapi kalau kita tarik mungkin 2-3 tahun ke depan, mungkin sekarang para rekan Xavier Marks yang sudah memulai mereview rumahnya di YouTube, aktif di Instagram, akan memanen hasilnya di kemudian hari. Bahkan sekarang pun terlihat bahwa kemarin aku amati beberapa channel dari agent Xavier Marks yang memang dia aktif di YouTube, kelihatan bahwa ada views-nya, sudah mulai bisa menghasilkan organic view, ada orang yang nonton terus. Itu yang kemudian akan menjadi database kita untuk kita berjualan, untuk menawarkan produk terbaru. Tapi memang ini tuh seperti menanam pohon, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi tunasnya di situ mulai bertumbuh dan lama-lama menjadi besar.
Saya tidak meminta semua orang untuk percaya, tapi kita lihat dalam 3-5 tahun ke depan, yang sudah mencuri start sekarang, yang hidupnya akan lebih enak di dunia. Nah, kalau kita bicara soal metamorph tadi, ini adalah tema acara Media Award kita tahun 2020. Ya. Kita sedang bermetamorph di 2017, starting with the new digital marketing mindset. Kemudian kita juga berjalan untuk semakin agresif di sana. Sebenarnya kesalahan apa yang masih sering terus terjadi, terutama di dalam tim Xavier Marks membangun digital branding? Kesalahan yang pertama adalah karena tidak percaya dengan digital industry. Oke. Nah, itu memang gini, ketika ada suatu ilmu baru, pasti banyak yang mendina, dan itu wajar. Ketika terjadi metamorfosa kita lihat bahwa perubahan itu terjadinya ekstrim. Kita ngomongin dalam dunia hewan pun, hewan yang bermetamorfosis, Yes. bentuknya totally berubah. Oke. Dan memang butuh waktu, dan memang butuh untuk merubah ataupun membongkar sistem yang lama. Dan banyak orang yang nyaman dengan old system. Oke. Jadi memang akan butuh perjuangan. Dan aku pribadi tidak bisa menyalahkan agent ataupun tidak bisa bilang, oh kenapa tidak mau berubah, karena memang mereka terbiasa dengan pola yang lama, yang mana sekarang di Indonesia ini merupakan masa transisi. Jadi memang pasti ini masa yang tidak nyaman, di mana kita harus belajar lagi, di mana kita harus merubah yang lama, membiasakan dengan diri yang baru. Apalagi ada yang berpikir mungkin oke, aku udah jadi agent 20-30 tahun, kenapa saya harus berproses lagi, belajar lagi. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa memang sekarang zamannya berubah. Jadi untuk kita bisa tetap relevan dengan zaman, mau tidak mau kita harus memulai sekarang. Ini sama persis seperti dulu mungkin orang transportasinya menggunakan sepeda, tiba-tiba muncul mobil. Mungkin ada orang yang nyaman dengan sepeda karena oke, ini sehat buat tubuh, ini mungkin baik, saya suka naik sepeda. Tapi lama-kelamaan semua orang naik mobil, transportasi lebih cepat. Kalau kita tetap menggunakan sepeda, ya lama-lama akan ketinggalan. Tapi kan momen ini transisi, di mana mungkin pelan-pelan ada orang yang mulai menggunakan mobil dan yang dengan sepeda. Ini lama-lama akan melihat, ternyata lebih enak ya, saya bisa membawa barang lebih enak, atau mungkin transportasi saya lebih efektif. Ini akan berubah. Jadi memang butuh bukti untuk di awal. Dan aku lihat ada beberapa, untungnya kita sudah melihat ada beberapa agent yang aktif di sosial media, aktif di Instagram sebagai motivator dalam bidang properti. Ya mereka lah yang akan memanen hasilnya, mungkin bukan detik ini, mungkin bukan bulan depan, tapi dalam 2-3 tahun ke depan mereka sudah punya masa yang banyak. Dan kita melihat bahwa saya ingatkan berkali-kali bahwa sosial media adalah sebuah journey. Karena followers yang kita punya ataupun masa yang kita punya ini kita pupuk sejak dini. Di mana di sini juga ada proses trust building. Inilah yang kemudian bisa menjadi aset digital di kemudian hari. Itulah seperti itu. Banyak agent masih berpendapat bahwa mereka fokusnya adalah jualan, ya. Terutama jualan properti, dan mereka terus-menerus agresif pakai sosial media apapun itu untuk mereka jualan. Nah, sedangkan hari-hari ini Kevin sedang berusaha metamorph kebiasaan menjadi sesuatu yang sifatnya lebih personal. Bisa cerita nggak sebenarnya hal-hal ini? Oke, kita sekarang bicara realitanya. Menjadi sales dan menjadi seorang owner atau entrepreneur ini dua hal yang sangat berbeda. Oke. Di Xavier Marks yang aku lihat dan yang aku dengar dari Pak Daniel, Xavier Marks ini sistemnya adalah bahwa semua orang adalah owner dari brand Xavier Marks. Bahwa kita adalah representatif dari Xavier Marks. Di mana di sini akan terjadi dua pilihan. Ya. Mau melihat diri kita sebagai sales atau sebagai owner ataupun representatif dari Xavier Marks. Kalau sales, udah jualan aja tugasnya. Tapi kalau di sini kita juga melihat opportunity lain bahwa oke, saya adalah pemilik brand dari Xavier Marks, saya memiliki cabang juga di Xavier Marks, maka kita akan berpikir sesuatu yang lebih makna. Tugas saya bukan hanya jualan, tapi juga bagaimana mengembangkan brand yang kita punya, meningkatkan penjualan dengan effort yang seefektif mungkin. Okay. Jadi hal ini yang lebih harus dipikirkan. Bagaimana kita menghasilkan income yang sama atau bahkan lebih baik dengan cara yang lebih baik. If there is a better way, why not? Dan di sosial media untungnya mencoba ini tidak ada salahnya, dan mencoba ini gratis juga, belajar juga gratis. Banyak sekali materi-materi di internet. Sekarang tinggal masalahnya hanya satu, niat atau enggak. Apakah siap untuk bermetamorfosis atau tidak, siap untuk mengikuti relevansi zaman atau tidak.
Sekarang lagi orang berpikir bahwa sosial media itu kalau mau membangun engagement dengan kita punya follower ya kan, lagi musimnya storytelling, betul ya. Yang itu mungkin sifatnya tidak hard selling, tapi itu butuh betul-betul mikir, itu betul-betul butuh untuk kreatif, untuk menciptakan yang namanya konten. Nah, seberapa penting sebenarnya konten ini untuk kita bisa menambah influence kita ke dunia digital ya? Oke, kalau melihat dari pengalamanku pribadi di sosial media, orang zaman sekarang itu bukan kesulitan melihat iklan, tapi kesulitan untuk memfilter iklan yang mereka pengen lihat. Oke. Karena nggak semua orang butuh semua jenis iklan, dan ada beberapa orang yang capek juga melihat dipapari iklan setiap hari, mereka juga capek. Kadang mereka hanya ingin having fun, kadang mereka ingin melihat konten yang inspiratif, mencari inspirasi dari sosial media, sehingga yang dicari ujung-ujungnya adalah konten. Dan di sosial media ini tidak ada tatap muka. Berarti harus ada proses di mana kita itu membentuk sebuah kepercayaan. Dari mana kita bisa percaya? Dari konten yang kita berikan. Bayangkan kalau misalnya Pak Daniel punya Instagram personal yang isinya hanya papan ikon. Tidak terlihat seperti ini adalah punya manusia. Ini adalah seorang manusia yang menjalankan dibandingnya. Bagaimana bisa terjadi trust di situ? Tapi kalau orang kenal siapa Pak Daniel, orang tahu apa yang dia lakukan, orang tahu bahwa orang ini memang dapat dipercaya, punya portofolio yang baik, punya track record yang baik, punya konten, punya wawasan yang baik, akhirnya timbul trust. Dan aku rasa untuk menjual sebuah properti yang nilainya ini kan tidak murah, bukan barang 100-200 ribu, yang dibutuhkan sebetulnya trust. Dan kita bisa lihat berapa banyak kompetitor kita yang melahirkan agent-agent baru setiap hari. Begitu pula di Xavier Marks sendiri tentunya ada internal competition. Maka yang bisa dilihat di sini adalah siapa yang lebih trust, siapa yang lebih trusted, siapa yang lebih kelihatan, siapa yang menjadi top of the mindset. Oke, saya kalau mau beli rumah nyarinya si A. Karena semua orang bisa saja menjual rumah. Tapi di sini yang dijual adalah service, pelayanannya, trust level. Dan ini dibentuknya zaman sekarang di sosial media. Zaman dulu mungkin bisa aja seminar kemana-mana, jalan kemana-mana, pasang iklan di koran. Tapi cara lama ini sudah tidak berfungsi lagi. Old system doesn't work. Akan ada cara baru, yaitu sosial media. Nah, disinilah kita membentuk trust kita yang sekarang itu istilahnya adalah personal branding. Berarti sekarang seperti kita sedang berlomba-lomba untuk menarik perhatian dari netizen ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau kita pikir lebih lanjut lagi, apakah iklan itu juga tujuannya sama juga dengan menarik perhatian? Sehingga kalau kita menarik perhatian, meskipun mungkin sekarang kita punya jualan, kita punya trust level yang baik, maka kita bisa akan menjual produk kita tanpa perlu membuat orang ini sebel karena dipapari iklan. Tapi karena mereka percaya, mereka tahu siapa yang jualan, apa yang dijualan, produknya pasti bagus karena sudah dikurasi oleh sellernya yang terpercaya, maka pembeli ini tidak berpikir dua kali untuk membeli properti melalui agent A, agent B, atau agent C yang memang punya trust level yang tinggi. Karena kita sekarang mau cari rumah, itu segampang ngetik di Google. Ketik rumah di daerah A, akan keluar semua listing. Dan kadang-kadang satu agent bisa menjual, 5 agent bisa menjual properti yang sama. Siapa yang dipilih? Yang punya connection yang baik, yang punya trust level yang baik. Jadi memang mungkin secara paparan bisa jadi berkurang, tapi success rate-nya. Dan ujung-ujungnya kita nggak bicara berapa ribu orang yang kita tawarkan, tapi berapa rumah yang bisa kita jual. Ujung-ujungnya gitu kan Pak Daniel. Dan orang akan selalu memilih sesuatu yang personal. Ya, of course. Di zaman sosial media. Jadi itu berarti orang sudah dalam tanda petik mereka udah kehilangan interest untuk melihat iklan. Betul. Jadi mereka memilih karena mereka melihat itu good personality. Betul. Dan aku sangat paham ketika para agent mendengar ini dan mereka mendinai. Karena ini yang mereka lakukan 20-30 tahun terus-menerus dengan cara yang sama. Karena jualan ya artinya seperti itu. Artinya seperti itu. Kita mau lihat micro, jualan seperti itu. Kita lihat makro, jualan akan it's not just selling the product, tapi banyak faktor-faktor lain yang membuat kenapa sebuah rumah ini bisa terjual. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini justru aku tuh melemparkan sebuah perspektif baru yang kalau mau diterima sebagai bentuk pelajaran silahkan,
tidak ada ruginya juga buat para agent. Kalau tidak pun, ya anggap aja ini sebagai informasi. Berarti sebelum apa yang kita jual bisa menarik buat customer, target pertama adalah bagaimana mereka tertarik dengan kita dulu. As a person, mereka bisa engage dengan kita, dan berikutnya itu kita punya influence akan sesuatu yang mungkin mau kita jual ke mereka. Dan sebetulnya selama ini yang dilakukan di spanduk-spanduk, dijual rumah, hubungi Budi, hubungi Adi. Itu kan juga sebetulnya untuk memberikan trust level. Yeah. Tapi dari spanduk saja saya nggak tahu siapa Adi. Bisa aja ada 1000 Adi, 1000 Budi. Dan kita nggak betul-betul tahu seberapa terpercayakah orang A, B, C, I. Tapi dengan kita memiliki presence di sosial media yang baik, portofolio yang baik, dan di sini etalase yang baik, dalam artian adalah foto yang baik, trust level kita akan meningkat. Dan disitulah success rate kita dalam berjualan ini akan. Berarti sosial media ini sangat penting untuk kita utamakan membangun personal image kita kalau gitu kan. Ya. Bukan lagi bicara soal jualan produk, tapi bagaimana membangun personal image supaya pada akhirnya orang itu punya trust levelnya meningkat. Betul. Dan berikutnya apapun yang kita sampaikan itu kayak diterima just like that. Gitu. Betul. Karena kalau masalah jualan, saya yakin Bapak dan Ibu yang menonton acara ini adalah expert. Kita tidak perlu meragukan lagi skill para rekan-rekan ini dalam berjualan, karena mereka adalah masternya di sini. Tapi sekarang perspektif baru yang aku berikan di kesempatan kali ini adalah bagaimana kita meningkatkan success rate kita dengan meningkatkan trust level yang lebih baik dengan membangun social media presence ataupun personal branding yang lebih baik dan tertata. Ini sebuah metamorfosa juga buat mindset kita as an agent, bahwa our tools right now itu bukan hanya sekedar berjualan produk, tapi juga kita bisa membangun personal image kita yang membuat trust levelnya naik, dan everything yang kita akan bawakan itu menjadi lebih powerful di para customer kita. Betul. Oke. Kevin, kira-kira visi ke depan Kevin setelah you were one of us hari ini, ya kan? Kevin sudah menjadi bagian dari owner Xavier Marks Indonesia, one of the biggest real estate company brand. Apa yang akan Kevin lakukan ke depannya untuk Xavier Marks? Oke, saat ini sebetulnya kalau secara presence di sosial media, dan ini memang expertise-ku di dalam industri, kita sebetulnya memiliki sudah menjadi sebuah, bisa dibilang market leader ya, dari sisi social media presence dan digital presence. Yang perlu kita lakukan adalah semakin mengukuhkan diri sebagai yang pertama dengan cara mengaktifkan channel-channel sosial media yang lain dari sisi corporate branding, supaya kita bisa semakin meninggalkan kompetitor kita jauh lebih. Simpel dan seperti itu. Tapi hari-hari ini mungkin kayaknya lagi ada metamorfosa juga di area algoritma berbagai sosial media ya, dari YouTube, Facebook, dan Instagram. Apakah ini berarti ke depannya ini kita juga akan harus banyak beradaptasi lagi? Tentunya, karena di sosial media ini adaptasi ini tidak pernah selesai. Sehingga memang formula ini terus berubah, sehingga memang akan banyak perubahan, akan banyak adaptasi. Baru belajar A, ternyata sudah keluar B, baru bisa B, udah keluar C. Jadi memang kalau mau ikut serta di dunia digital, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, memang adaptasi adalah kunci. Kita harus terus lontor lagi yang lama-lama ini untuk ganti yang baru. Kita nggak sabar kerja sama Kevin lebih luar biasa lagi, ya kan, dan melihat bagaimana nanti Xavier Marks Indonesia menjadi semakin strong, menjadi semakin kuat brandnya, dan menjadi semakin dunia. Thank you so much, bro. Thank you. Oke, teman-teman, saya rasa kita semua sangat happy hari ini menyambut keluarga baru kita, Kevin Hendrawan, sebagai pemegang saham salah satu milik dari our proudly brand, yaitu adalah Xavier Marks Indonesia. Salam Xavier Marks. Mengumumkan konten sosial media terbaik kategori YouTube.
Dan pemenangnya adalah Ibu Devi X Marks. Oke, jadi saya memilih Ibu Devi karena keaktifan Ibu dalam menjalankan konten YouTube, dan saya tahu persis bahwa membuat video itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, tapi saya di sini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Ibu mengaktifkan sosial media, dan terbukti pertumbuhan subscriber yang begitu cepat ini adalah menjadi modal dan menjadi aset digital untuk karir Ibu di kemudian hari. Selamat Ibu Devi atas pencapaian. Dan selanjutnya pemenang sosial media terbaik kategori Instagram adalah Hendry Ciadi. Personal branding adalah salah satu hal yang bisa dibilang paling penting di era sosial media sekarang. Dan yang dilakukan oleh Hendry Ciadi merupakan langkah awal untuk bisa membangun social media presence yang baik sebagai seorang property expert. Congrats untuk Hendry Ciadi, semoga bisa terus mempertahankan, terus konsisten atas apa yang dilakukan. Semoga sukses selalu dalam kehidupan, karir, dan juga percintaan. Semenjak Mitosis 2020 di awal Februari yang lalu, Xavier Marks telah menambah beberapa kantor cabang terbaru di kawasan Surabaya dan di Jabodetabek. Saya perkenalkan kantor cabang kita yang ke-51, yaitu adalah Xavier Marks Betterland di kawasan Surabaya Timur, tepatnya di Raya Mer, yang dikomandoi oleh Bapak Roni Mahadika sebagai Eksekutif Presiden dan Eksekutif Vice President Bapak Hokianto Sutantra. Kantor cabang Xavier Marks yang ke-52 hadir di Kota Bekasi, tepatnya di kawasan perumahan Grand Galaxy, dan merupakan kantor cabang ketiga Xavier Marks di Kota Bekasi. Saya perkenalkan kantor ke-52 yaitu Xavier Marks Grand Bekasi yang dikomandoi oleh Eksekutif Presiden Bapak Benny Asdianto dan Eksekutif Vice President Ibu Laura Megawati. Hai, semangat pagi. Saya Laura. Saya Benny. Kami dari Xavier Marks Grand Bekasi.
budget yang sudah diberikan kepada tim yang ada di tempat ini, pada Laura dan teman-teman, pasti ada budget. Setiap krisis itu adalah kesempatan, sekalipun kita juga percaya bahwa ada tangan yang maha kuasa. Kita menjadi suatu partner untuk saling ngobrol nanti dan saling melengkapi. Kali ini saya juga ingin perkenalkan beberapa eksekutif presiden dan eksekutif vice president terbaru dari kantor cabang kita yang sudah berjalan sebelumnya. Ada perubahan komposisi tentunya untuk menghadirkan suasana yang baru dan diharapkan lebih produktif di tempat di mana mereka ditugaskan. Yang pertama saya perkenalkan adalah the new executive president dan new executive vice president dari Xavier Marks First Kelapa Gading, Bapak Van Halim dan Ibu Ferawati. New Executive President dan New Executive Vice President yang berikutnya adalah pengganti dari Executive President yang lama yang pindah ke kantor cabang yang baru. Saya perkenalkan New XP dan New XVP kantor Xavier Marks Tambun, Ibu Meni Martati dan Bapak Aldi. New Executive President dan New Executive Vice President yang ketiga. Yang baru adalah komposisi di mana menggantikan Executive Vice President yang lama. Saya perkenalkan formasi baru, New Season, New Tomorrow dari Xavier Marks Gallery, yaitu adalah Bapak Rudi Sugianto, Executive President, didampingi dengan New Executive President, yaitu adalah Bapak Andreas Agung. Perjalanan Xavier Marks untuk melebarkan sayap ke wilayah Jawa Tengah telah dirintis sejak 2 tahun yang lalu. Melalui berbagai pertemuan dengan para calon partner dan cukup lama melalui berbagai pembicaraan, akhirnya pintu itu terbuka dengan akan dibukanya kantor cabang Xavier Marks yang ke-53 di Indonesia dan menjadi kantor cabang pertama Xavier Marks Jawa Tengah. Dan pintu kita ke Jawa Tengah akan dimulai dari Kota Solo. Saya perkenalkan kantor cabang ke-53 yang sedang dalam persiapan, yaitu adalah Xavier Marks Solo yang akan dikomandoi oleh Eksekutif Presiden dan Eksekutif Vice President Ibu Linda Hartini dan Bapak Windy Bahtiar. Dan inilah dia, Signature Club X Stars Advisor. Peringkat 30, Evan Afandi, Xavier Marks North Citraland. Peringkat 29, Daniel Tirto, Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat 28, Lim Ivo Veronica Swi Jaya dari Xavier Marks Wiyung. Peringkat nomor 27, Afuk dari Xavier Marks Pakuwon City. Peringkat 26, Dika Lavenia Bicoli dari Xavier Marks First Kebayoran.
Peringkat nomor 25, Meliana Sutanto dari Xavier Marks Citraland. Peringkat nomor 24, Evi Trisnawati, Xavier Marks Wiyung. Peringkat ke-23, Tamin Tamsil dari Xavier Marks Mulia. Peringkat ke-22, Andre Arianto dari Xavier Marks First Kebayoran. Peringkat ke-21, Sebastian Tan Putra dari Xavier Marks Mulyosari. Peringkat ke-20, Yusi Indrawati dari Xavier Marks Mer. Peringkat ke-19, Bong Mini dari Xavier Marks Chandra Grande. Peringkat ke-18, Minarni dari Xavier Marks Mulia. Peringkat ke-17, Dede Bogi Dewantara dari Xavier Marks First Kebayoran. Peringkat ke-16, Yeni Anggraini dari Xavier Marks Manyar. Inilah Stars Unit Transaction Office Mid-Year 2020. Peringkat ketiga, Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat kedua, Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat pertama, Xavier Marks First Bekasi.
Inilah Stars Unit Transaction Advisor Mid-Year 2020. Peringkat ketiga, Michael Xavier Marks First Bekasi. Peringkat kedua, Chiu Xiaohui Xavier Marks Darmo. Peringkat pertama, Mentarina Sembiring Xavier Marks First Bekasi. Inilah The Elite Club Stars Manager. Peringkat ke-15, Bambang Sutejo dari Xavier Marks Citraland. Peringkat ke-14, Sebastian Tan Putra Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat ke-13, Dito dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-12, Sri Handayani Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-11, Valentina Heni Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-10, Edmund Santoso Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-9, Febri Listiani Dewi dari Xavier Marks Mer. Peringkat ke-8, Erlinda Wongso dari Xavier Marks Citraland. Peringkat ke-7, Temi Agustin Ivana dari Xavier Marks Mulyasari. Peringkat ke-6, Rosa Firman dari Xavier Marks Mulyasari. Peringkat ke-5, Robis Soekarno dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat keempat, Matthew Theodosius Chandra dari Xavier Marks Graha.
sebelum saya mengumumkan Grand Elite Club Member Star Manager Mid-Year Award 2020, saya hanya mau bilang bahwa pertambahan jumlah tim kita hari-hari ini bertambah luar biasa dengan 150 sampai dengan 250 orang baru setiap bulannya. Kesempatan Anda para manajer, para leader untuk terus-menerus melakukan rekrutmen, membangun tim yang pada akhirnya nanti akan menjadi investasi Anda yang terbesar untuk menjadi passive income Anda. Dan dengan bangga saya akan umumkan Grand Elite Club Member sekaligus Star Manager dari Mid-Year Award 2020 adalah The Grand Elite Stars Managers peringkat ketiga adalah Chua In Kien dari Xavier Marks Citraland Boulevard. The Grand Elite Stars Manager peringkat kedua, Paulina Jenny, Xavier Marks Citraland Boulevard. Mid-Year 2020 adalah Oni Wijaya dari Xavier Marks Citraland. Inilah dia, The Elite Club Stars Advisors. Peringkat ke-15, Dito dari Xavier Marks Chandra Patos. Peringkat ke-14, Josephine Suryawati dari Xavier Marks HR Muhammad. Peringkat ke-13, Kue Melianawati dari Xavier Marks Citraland Boulevard. Peringkat ke-12, Febri Listiani Dewi dari Xavier Marks Mer. Peringkat ke-11, Edmund Santoso T dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-10, Silvana Manggano dari Xavier Marks Dian Istana. Peringkat ke-9, James Santoso dari Xavier Marks Graha.
Peringkat ke-8, Eric Stevenson dari Xavier Marks Chandra Nyoto. Peringkat ke-7, Temi Agustin Ivana, Xavier Marks Mulyo Sari. Peringkat ke-6, Tony dari Xavier Marks Chandra East. Peringkat ke-5, Samuel Surya Dharma, Xavier Marks Mer. Peringkat keempat, Shirley Susanti, Xavier Marks Citraland Boulevard. Kalau Anda melihat dari barisan Top Elite Club Member Star Advisor Mid-Year Award 2020 kali ini, Anda akan melihat ada begitu banyak wajah baru yang naik ke posisi-posisi puncak. Dan ini sangat membanggakan untuk menunjukkan bahwa persaingan kita di area senioritas dan para junior berjalan dengan sangat fair. Hari ini saya menantang setiap Anda untuk bermetamorf lebih lagi untuk naik ke posisi puncak, dan dengan bangga akan saya umumkan Grand Elite Club sekaligus nanti adalah top champion dari Star Advisor Mid-Year Award 2020 adalah The Grand Elite Club Advisor peringkat ketiga, Vina, Xavier Marks Gading Serpong. The Grand Elite Club Advisor peringkat kedua adalah Fani Rahayu dari Xavier Marks Citraland. The Crown Mid-Year 2020 adalah Hendrawan Susanto, Xavier Marks Grande. The Elite Club Stars Office. Peringkat ke-15, Xavier Marks Citraland Boulevard. Peringkat ke-14, Xavier Marks Mejen. Peringkat ke-13, Xavier Marks Dian Istana. Peringkat ke-12, Xavier Marks Mulia.
Peringkat ke-11, Xavier Marks Mer. Peringkat ke-10, Xavier Marks Pakuan City. Peringkat ke-9, Xavier Marks First Bekasi. Peringkat ke-8, Xavier Marks North Citraland. Peringkat ke-7, Xavier Marks Grande. Peringkat ke-6, Xavier Marks Citraland. Peringkat ke-5, Xavier Marks Gading Serpong. Peringkat ke-4, Xavier Marks Mulyo Sari. Semenjak Juli 2020 hingga bulan ini, September 2020, kita telah melihat ada begitu banyak perubahan posisi yang secara drastis di dalam barisan Elite Club member Star Office 2020. Anda akan melihat bahwa persaingannya akan berjalan semakin sengit dan situasi yang hari ini ada tidak akan menjadi hambatan jika kita tahu bagaimana kita harus bermetamorf, melakukan hal-hal yang digital dengan lebih baik. Dan saya akan mengumumkan Grand Elite Club member sekaligus Grand Champion Star Office Xavier Marks Mid-Year Award 2020. Pemenangnya adalah The Grand Elite Club Office adalah Xavier Marks Chandra Patos. The Grand Elite Club Office peringkat kedua adalah Xavier Marks Chandra. The Empire Mid-Year 2020, Xavier Marks Xavier Marks Chandra Nyoto.
Sekalipun seluruh acara penghargaan telah berakhir dan kita sudah merayakan bersama-sama keberhasilan anggota tim kita yang begitu luar biasa pada event Xavier Marks Metamorph Mid-Year Award 2020 kali ini. Besok kita akan melanjutkan dengan live session di mana kita punya 3 kelas yang luar biasa untuk membantu kita semua melakukan metamorfosa baik secara spirit, secara closing wisdom, dan secara jumlah tim. Saya mengundang narasumber-narasumber yang sangat keren. Besok ada Ibu Devi Wibisono dari Xavier Marks Gading Serpong, ada Pak Erwin Suwandono dari Xavier Marks First Bekasi yang akan berbicara mengenai closing wisdom, how to become a money magnet. Dan kemudian saya mengundang juga 3 narasumber yang luar biasa. Ada Pak Juan Hogianto dari Xavier Marks Premier Malang, ada Pak Benny Asdianto dari Xavier Marks Grand Bekasi, dan Pak Budi Indralawi atau Pak Bill dari Xavier Marks Borneo di Pontianak. Mereka akan membagikan bagaimana rahasia terjadinya pelipat gandaan jumlah tim yang relatif cepat selama mereka bergabung di Xavier Marks Indonesia. Dan saya juga akan mengundang 2 narasumber luar biasa untuk memetamorph spirit Anda semua secara motivasi untuk percaya bahwa the impossible from the rock bottom into the rock star. Saya mengundang 2 orang spesial, Pak Dado Ferdinand dari Xavier Marks Gading Serpong dan Ibu Diana Amanda dari Xavier Marks Vision. So stay tune guys, jangan sampai tidak hadir karena besok Anda akan mengalami metamorfosa yang luar biasa. Sampai jumpa besok pada live session kita dan salam Xavier Marks.